Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan welcome back di Ega Febrian. EGABRYND mesti kudu wajib Farodi Farouk Kifayah Selama Kada bersama Aji Gilberto. Aji Gilberto. Sebenarnya siapa sih Aji Gilberto? Itu yang perlu gue pertanyakan sekarang. Balik lagi ke ngondong. Apa tuh ngondong? Ngobrol random. Ya, dia bingung. Karena gue baru bikin sini. Lo pada nggak perlu aneh. Kalau ini suaranya dia nggak pakai efek, nggak pakai efek. Suaranya nggak pakai efek. Suaranya nggak pakai efek. Emang begini suaranya. Silakan perkenalkan dulu, Ji. Nama gue sih biasa dipanggil Gokil. Aji. Belum. Nama gue sih sebenarnya Banyak. banyak. Ya lebih tepat dipanggil Aji sih. Instagramnya ADJIE Gilberto. ADJIE. Ada JY. Gilberto. JY orang lain no sono. JIE. Ya itu. Terus apa lagi ya? Bebas. Umur, status perkawinan. Umur masih 28. Masih 28. Ya, yang percaya sih gue nggak yakin. Kalau masih percaya yakin. Yang jelas beliau ini lebih tua dari gue. Iya, jadi kalau misalkan, tapi mukanya emang imut-imut gimana gitu. Tapi kalau udah buka cadar, gitu, udah susah. Cadarnya ada di rambut soalnya. Gitu. Nah, ini salah satu fotografer senior yang saya kenal. Gitu. Kebetulan gue pun juga kenal dari beliau. Kenal beliau ini justru bukan dari fotografi. Bukan. Nah, kalau gini gitar doang, gini nyanyi doang. Main musik dah itu. Main musik intinya. Tahun berapa ya? 2012 ya? 2011 sih. Oke, lu jauh, enak aja. 2008 nih. Hah? Deh. Dia beli Edi dah bukunya. Ayo. 2010 2010 baru kenal, tapi itu tahunnya pas gue masih ngamen waktu itu di Taman Barito, dan beliau ini udah salah satu fotografer. sih baru-baru belajar juga. Belajar tapi udah pakai lensa yang panjang, yang putih. Putih. Kok bahasnya gini-gini? Apa nih gini-gini? Putih panjang, lensanya warna putih gitu. Kan tiap orang tuh punya tuh, Ji, yang namanya kilas balik nih. Kilas balik seorang Aji bisa masuk ke dunia fotografi tuh gimana emang? Jadi awalnya tuh jadi Wah, sedih anjing gua. Sedih dengernya sumpah. Jadi awalnya tuh Nggak tega. Oh. jadi awal objek foto. Dulu kan Serius? iya. Jadi foto sambil pegang gitar gitu. Awalnya malah? Iya. Terus. Ingat banget tuh di Bundaran HI, teman masuk kuliah broadcast, ada universitas gitu ya. Terus akhirnya mereka belajar, gue disuruh jadi objeknya sambil pegang gitar. Oh, soalnya kan biasanya kalau perkuliahan tuh kalau nggak ada kafe, broadcast yang pada biasanya megang kamera zaman waktu itu. Berawal dari situ. Itu tahun berapa malah? 2010-2009. Iya. Ya, kita hitung 2009 lah. Karena dalam jangka waktu 1 tahun, lo udah pakai kamera lensa yang panjang. Wah, luar biasa. Dan itu yang kenalin satu komunitas, satu kuliahan apa satu apa? Temen nongkrong di rumah. Oh, temen nongkrong di rumah. Justru malah temen nongkrong di rumah. Iya. Bukan temen yang awalnya tuh udah jerumusin lo ke dunia fotografi. Sekarang pun juga beliau juga sekarang masih. Sekarang malah udah pada merit semua. Oh, udah pada married. Jadi udah pada berkeluarga, jadi nggak. Bang Aji sendiri udah married belum? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum waktunya, maksudnya belum diberi kesempatan yang indah gitu kan. Kalau kata orang indah pada waktunya, ya nggak gitu. Nah, kalau misalnya pas lagi moto nih awal-awal moto, lu udah seneng gitu kan. Awalnya kan lu yang difotoin, lu pas tiba-tiba terjun ke dunia foto nih, langsung beli kamera, seneng moto apa gimana? Oh, belum. Pada waktu itu motret pakai handphone doang, cuma nggak terlalu fokus ke motret sih waktu itu. Karena terlalu fokus belajar musik waktu itu. Kalau gue pun sendiri tahu kalau beliau tuh salah satu dari lulusan salah satu les musik. Sebut saja Farabi. Loh, kesebut. Salah satu alat musiknya itu apa tuh? Gitar. Jadi kalau misalkan kalian nih ngelihat sosial medianya Bang Aji, itu nggak cuma foto. Jadi kalau misalkan dia megang gitar, ya
kalian juga bisa tersipu malu gara-gara hasil dia lagi ya gitu. Oh, terus cuma buat ngilangin kangen doang. Jarinya aja bisa gini-gini, apalagi kalau ya. Maksudnya senam jari guys. Nah, senam jari. Praktis olahraga. Fokus di musik berapa tahun, terus fokus di fotografi. Apa dua-duanya jalan barengan? Kalau dulu fokus di musik, sempat sekolah musik tuh hampir 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun. Udah kayak kuliah ya? Iya. Udah kayak kuliah terus? Jatuhnya kayak sekolah nih. Oh iya, sekolahan. Sekolah musik. Tapi kalau fotografi? Fotografi otodidak. Malah pas fotografi otodidak, belajarnya dari? Seminar, ikut workshop, terus ikut kumpul komunitas ABCD dan lain-lain. Kalau misalkan pas kumpul komunitas nih ya kan, ketimbang pas lagi otodidaknya, yang didapat tuh apa sih kebanyakan? Lebih ke settingan kamera. Settingan kamera. Sama perkenalan alat sendiri gitu. Kayak kita, ini gimana sih nih setting kamera F-nya gitu. Oh. Terus setting ISO. Ya pokoknya yang pasti yang basic tuh aperture, ISO dan juga shutter speed tuh pastilah. Gitu, triple exposure tuh udah pastilah. Exposure. Gitu. Berapa tahun Ji? Berapa tahun? Main kamera? Sekarang udah jalan 14 tahun. 14 tahun hingga kini masih go on, ya kan? Masih jalan. Justru malah pas ketika beliau itu udah masuk ke dunia fotografi gitu kan. Nah, gue pribadi pun kenal beliau itu yang bilangnya fokus di musik. Itu emang nih termasuk salah satu orang yang pertama kali gue inepin rumahnya cuma gara-gara gue mau belajar Photoshop. Iya, padahal gue waktu itu lagi sakit kaki gue. Jadi kakinya ya ada waktu sakit lah. Baik, udah gitu. gue makanan. Ya mau gimana, tapi makan ala kadarnya. Itu juga beli di warung dekat rumah dia. Yang jelas teh manis. Teh manis. Pokoknya kalau Ega dateng nih, sediain teh tuh yang banyak. Itu sajen. Itu sajen. Gitu. Kalau dari Aji sendiri nih, fotografi zaman sekarang sama zaman ketika kita ngomong flashbacknya 10 apa 5 tahun yang lalu nih, gimana? Kita ngomong dua era deh. Awal-awal 10 tahun dulu. 2010 gimana? Sebelum aku kenal. Kalau dulu lebih banyak kumpul komunitasnya. Dulu Lebih banyak seri-serinya. Juga nggak terlalu susah nyari buat nongkrong belajar foto. Kalau dulu kan 2010-2011 kan berarti masih zamannya hanya sekedar Facebook. Ya, Facebook. Belum ada Instagram. Press. Belum ada YouTube sharing-sharing kayak sekarang. Susah dulu nyari belajar fotografi itu susah. Nyari YouTube juga belum ada. Belum ada? Susah. Tutorial apalagi lebih susah ya? Tutorial nggak semudah kayak sekarang. Nah itu, sekarang dimudahkan dengan apa-apa di sosial media dan juga dengan internet. Nah, ketiga, kalau misalnya pas lagi kelima tahun belakangnya, itu ada apa? Gimana tuh dunia fotografi sekarang? Sosial media lebih gampang. Lebih banyak pelajaran di YouTube. Terus belajar ngedit lebih mudah lah, dimudahin sama media. Kan pas ketika kita ngomong 2006 ya 15, 16, 17 lah gitu kan, berarti 5 tahun belakangan. Nah itu kan udah sosial media mulai naik tuh. Nah itu pun aku yang baru mulai masuk ke dunia fotografi. Itu dari segi fotografinya Bang Aji sendiri, efeknya gimana? Efeknya banyak peningkatan sih. Banyak peningkatan. Karena ya itu sering belajar sama komunitas, kumpul, sharing-sharing teman. Komunitas pun juga ikut andil di sosial media apa enggak? Iya. Soalnya yang aku perhatiin nih, justru kan ketika waktu di 2015-2016 kan belum banyak komunitas yang besar, komunitas fotografi Indonesia yang besar, itu udah mulai masuk merajah ke sosial media kayak Instagram gitu, terus di YouTube belum. Tapi ketika pas udah 2020-an baru tuh pada naik. Jadi kalau sekarang yang lagi, nah gini nih, 5 tahun ke belakang, Bang Aji sendiri tuh ngerjainnya lebih fokus ke fotografi apa? Oh itu, jadi model sih kayak. Model? Portrait. Kalau model, capung juga bisa jadi model. Capung. Potret, pokoknya foto wanita lah gitu. Tomar. Nah, ya gitu. Iya, pokoknya yang wanita lah. Kalau misalnya model laki gimana? Pernah model laki. Laki pernah. Tomar laki? Belum pernah. Belum pernah? Iya. Pengen?
pengen nyobain sih. Pengen nyobain, jadi kalau misalkan ada yang nonton gitu ya. Tapi ada kriteria nggak kalau misalkan pas Tomar? Enggak sih. Hah? Enggak ada, enggak harus ada kriteria. Nggak harus ada kriteria. Jadi kalau misalkan pas Tomar yang cewek nih, yang cewek apa aja? Kalau cowok pertama nih. Kalau cowok dulu. Kalau cowok yang penting fashionable. Oh, fashionable. Fashionable. Jadi fashionnya mesti bagus. Dia mesti tapi fashionnya yang di mata Bang Aji apa di mata yang fashion saat ini gitu? Apa dia punya pasti punya style sendiri kan? Iya. Gitu. Terus? Ya kalau misalkan dia punya style sendiri oke nggak apa-apa. Tapi kalau di mata gue kan, selagi bagus fashionnya, sikat aja dulu gitu. Oh gitu. Ya, yang penting dia punya referensi, kita punya referensi, kita gabungin ini mix. Pas di pengerjaan langsung kita mix ya gini. Lo punya ide kayak gini, gue punya ide kayak gini, ayo kita kerjain gitu. Nah, terus juga kalau bisa, ya semoga aja pas mix itu tuh orang bisa nerima gitu. Oke. Ini bakal gua bahas lebih lanjut lagi. Mungkin nanti ada sesi berikutnya. Gue bakal ngobrol lagi sama beliau. Tapi gue mau kisi sedikit. Sedikit. Tadi, karena dia sempat mengalihkan pembicaraan. Masa Tomar nih, gitu. Tomar. Doyan Tomar kan? Nggak munafik lah. Doyan lah. Ada kriteria Tomar nggak? Kalau kriteria Tomar sih, kalau cantik mah relatif kan? Relatif. Yang penting posenya. Oh, yang penting pose. Posenya bisa apa gitu? Iya, maksudnya bisa ngeliuk, bisa kayak ulet bulu apa? Pokoknya begitu lah. Ya siapa tahu doyannya yang jadi kalau misalkan ini mohon maaf ini coba bercanda ya. Kalau yang punya dakinya gitu, bulunya banyak, semuka bulu semua gimana? Itu bisa dimaksimalin di editing. Jadi kalau misalkan mukanya bulu semua mau diedit? Oh, kagak. Jadi kita juga membantu cewek nih kan ya. Misalkan ada kayak habis itu kalau yang stretch mark gitu ya. Santai lah, bisa diedit itulah. Bisa diedit. Dari 10 tahun ke belakang hingga sekarang, 14 tahun loh Bang Haji. Dari 10 tahun ke belakang hingga sekarang, aku nanya yang paling berkesan. Aku tahu pasti jawabannya ya semuanya berkesan. Semuanya pasti berkesan, tapi yang paling berkesan atau yang paling seru deh. Paling seru, paling unik, paling diinget. Oh, gini. Dulu belum gitu. Waktu belum Omar. Bukan. Oh, bukan. Waktu belum punya kamera tuh ya. Gue minjem kamera nggak? Sama temen gue. Pinjam motornya juga. Oh. Saking pengen belajar itu. Untungnya temen gue ada tuh orang Petamburan. Semoga masih inget kan? Iya. Masih Lupa inget. namanya siapa ya? Tapi masih keep udah nggak keep kontak. Jadi adanya dia tuh teman sekolah gua. Oh gitu. Itu sampai sekarang masih apa? Masih terngiang lah. Gitu. Masih terngiang, masih pasti diingat ya. Itu yang namanya kita kalau misalkan pas lagi emang kebanyakan tuh ketika kita yang paling ingetnya, aku pun pribadi, ketika kita paling ingetnya itu ketika kita lagi ngerangkak naik. Dan kita tuh ada merinding, ada uluran tangan yang nggak ada pamrih. Nggak minta apa. Terusin. Kayaknya belum selesai tuh. Jadi itu juga motor gue juga rusak kak. Pas gue telepon kan masih zamannya habis sih siaran gitu ya. Udah lu kemari aja nanti naik mikrolet ntar bawa motor gue. Helikopter terus. Iya. Ya kirain. Naik motor gue lu bawa ada tuh kamera gue sama motor gue gitu. Ya, terus jual. Jual. Gade. Sampingnya loak padahal. Ya siapa tahu ya kan terus. Dia sampai itu akhirnya gue pinjam kameranya, gue bawa motornya juga, dan sampai sekarang gue nggak bakalan lupa. Tapi namanya lupa. Kalau muka pasti ingat. Gue lupa namanya itu. Iya. Pokoknya sebut saja Rojali lah. Ya, sebut saja Rojali. Teman sekolah gue namanya Henry. Pokoknya anak Petamburan. Abangnya Henry. Gitu. Abangnya? Iya. Abangnya Henry. Gitu. Kalau abangnya Henry itu, jadi kalau misalkan orang-orang yang pada bermula di dunia fotografi, ya
pasti yang namanya kurang apa itu pastilah ya Ji. Iya. Gitu. Dan nggak boleh putus asa gitu. Selama kalian ada di ruang lingkup orang-orang baik, ya. Kalau kata anak orang, nah bukan kata orang doang, kalau kata anak orang, ketika kamu ingin proses yang pengen baik, semesta pun juga akan baik. Anjay. Ngeri banget. Nah, pokoknya penutupannya buat Aji nih, next video bakal gue kupas lagi yang lebih tajam lagi. Ya. Setajam silit. Tapi gitu, lu enggak? Bukan belum. Bukan berarti gue ngelupain orang itu ya? Enggak. Gue gampang lupa tapi gampang ingat. Gampang lupa, gampang ingat. Kalau aku ngajarin, ini karena sudut pandangnya tukang foto juga. Gini, karena kan kita di dunia fotografi itu yang kalau ketemu klien lagi, kita mesti kenal lagi, nama lagi. Sedangkan kita itu mohon maaf, kenal itu nggak 1-2, puluhan hingga ratusan, dan itu kita yang dunia baru lagi, ketemu kenal lagi. Kadang kala aja itu kita aja baru seminggu ketemu, itu besokannya juga udah lupa. Beda sama yang ketika pas lagi nongkrong itu dan punya inisiatif sama-sama lah, punya bareng-bareng lah gitu. Tapi jadi kalau gue cari Facebooknya kayak ketemu dah. Nyari Facebook dulu apa gimana ya? Iya, cari Facebook dulu. Jadi sebelum si Aji ini lagi nyari Facebooknya tuh orang gitu, kalian bisa lihat hasil-hasilnya Aji, yaitu di sosial medianya. Ya. Di Instagram ada Jie Gilberto. Siap, gitu. mantap. Bentar, cari dulu. Facebook juga di Ajie Gilberto, ada Jie Gilberto gitu. Dan yang jelas, gua kasih nih videonya buat Aji. Ya, setelah sekian juta tahun lamanya menunggu, akhirnya Aji menyerah. Lupa, bukan yang ngelupain. Bukan yang ngelupain. Cuma emang nggak inget. Iya. Kan? Kalau adanya teman sekolah. Namanya lupa tuh biasanya nggak inget, biasanya. Padahal adanya teman sekolah. Iya, teman sekolah. Berarti ya umurnya sepantaran lah ya. Itu tadi cerita pas Aji lagi ngerintis. Iya, ngerintis. Masih bisa tergolong kata-katanya masih newbie, masih pemula di dunia fotografi. Ya bukan? Ya, bisa dibilang gitu sih. Bisa dibilang sekarang gitu. Sekarang juga masih belajar kok. Kita kalau namanya belajar, yang namanya belajar itu nggak pernah berhenti. Terus. Tapi dari 14 tahun seorang Aji Gilberto di dunia fotografi, kasih tahu dong. 3 tips lah. 3 tips buat belajar motret ya? Biasanya sih kenalin alat kamera dulu. Nah, ini sesuai dari pribadinya Aji. Ya, kita harus kenalin alat kamera kita tuh. Kenalan dulu ya. Kenalan dulu. Halo kalian, halo. Kenalan gitu. Kan. Karena kata orang nggak kenal maka nggak sayang. Jadi lo ntar nggak sayang sama kameranya. Terus. Terus kalau itu pelajarin apa teknik pencahayaan. Teknik pencahayaan. Tadi yang kenal tuh termasuk lensanya juga, termasuk ini. Iya. Ya. Lensanya juga. Ya. Gitu. Terus. Nah ini nggak apa-apa. Itu lucu. Jadi pertama kenal sama kenalin alat gear dulu, kameranya apa itu. Terus maksudnya kan ada manual buku. Kalau nggak males nanya orang, dibaca. Buat apa itu udah dikasih? Dibaca. Jadi nggak terlalu banyak nanya ke teman, karena kan ada teman juga yang nanya mulu loh, gitu kan. Iya. Gitu, kita sih bukannya nggak enak, nggak mau. Tapi itu udah ada. Di manual book udah ada. Kalau males baca manual book di bukunya tuh di googling banyak. Di Google banyak. Beneran. Versi PDF kok. Versi PDF bener tuh. Yang kedua,
Komposisi, Komposisi, rule of third. rule of third. Nah itu Ya. tuh, itu penting loh. Dan itu bakal dipakai terus-terusan. Sampai sekarang gue juga masih pakai rule of third. Nah tuh, sampai sekarang mau udah 14 tahun moto nggak berubah. Rule of third itu penting. Yang ketiga, Tiga, sering gabung sama komunitas. sering gabung sama komunitas. Tapi bukan berarti hanya gabung, Ya, tapi juga bersosialisasi lah. sosialisasi. Jangan cuma kita masuk terus tiba-tiba keluar, masuk cari pamor keluar, masuk cari ilmu tapi nggak mau sharing apa-apa keluar, nggak ngenakin anak-anaknya, gimana mau sosialisasi gitu kan. Sedangkan yang namanya komunitas itu ada karena sosialisasi kalian Ya, gitu, bisa besar, bisa ada, bisa tetap solid itu karena sosialisasi bareng-bareng gitu. Jadi itu aja kalau tips 3 dari Aji untuk para orang-orang yang baru berkecimpung di dunia fotografi. Tiga. kalau kata Tiga. Ega as always. Anjay. Makasih banyak Aji Gilberto buat waktunya, karena beliau ini termasuk yang saat ini sibuk banget karena udah berapa kali keluar negeri. Ya Allah, sama Gitu. kayak dia. Alhamdulillah. Dan itu bakal kita kumpas lagi lah Siap. di lain waktu. Oke, makasih banyak Aji. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.